Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempraktekkan judul paper penelitian COVID-19 untuk UAS pengolahan citra. Untuk judul paper yang pertama yaitu Coronavirus Optimization Algorithm of Bio-Inspired Meta Heuristic based on the COVID-19 Propagation Model. Penelitiannya yaitu dimulai pada tahun 17 Agustus 2020. Berikut ini adalah papernya. Masalah penelitiannya yaitu adalah dari individu yang terinfeksi primer pasien nol virus corona dengan cepat menginfeksi korban baru menciptakan populasi besar orang yang terinfeksi akan mati atau menyebarkan infeksi. Algoritma optimalisasi coronavirus. Metode penelitian algoritma optimisasi pada virus corona memiliki dua keunggulan utama, yaitu jika dibandingkan dengan strategi serupa lainnya. Pertama, parameter input sudah diatur sesuai dengan statistik penyakit, mencegah meneliti dan menganalisasi mereka dengan nilai arbiter. Pembahasan kedua pendekatan memiliki kemampuan untuk berakhir setelah beberapa iterasi tanpa menetapkan nilai ini juga. Selanjutnya, versi multi virus paralel diusulkan di mana beberapa jenis virus corona berevolusi dari waktu ke waktu dan menjelajahi arena yang lebih luas dalam iterasi yang lebih sedikit. Akhirnya, meteoristik telah dikombinasikan dengan model pembelajaran yang mendalam untuk menemukan hyperparameter yang optimal selama fase pelatihan. Kesimpulannya yaitu sebagai kasus aplikasi masalah peramalan terhadap waktu beban listrik telah ditangani menunjukkan kinerja yang cukup luar biasa. Kemudian paper penelitian yang kedua judulnya yaitu COVID-19 Optimizer Algorithm Modeling and Controlling of Coronavirus. Masalah penelitiannya yaitu munculnya novel COVID-19 menyebabkan beban berlebih pada sektor kesehatan masyarakat yang tingkat kematiannya tinggi. Prioritas utama adalah menahan epidemi dan mengurangi tingkat infeksi. Sangat penting untuk menekankan pada memastikan jarak sosial yang ekstrem dan dari seluruh populasi dan karenanya memperlambat penyebaran epidemi. Oleh karena itu diperlukan algoritma pengoptimal yang efisien yang dapat menyelesaikan NPR selain masalah optimisasi. Pembahasannya yaitu artikel ini pertama mengusulkan algoritma metode penelitiannya yaitu artikel ini pertama-tama mengusulkan algoritma pengoptimal COVID-19 CVA baru untuk mencakup hampir semua wilayah yang layak dari masalah pengoptimalan. Kami juga simulasikan proses penyebaran virus corona di beberapa negara di dunia. Kami memutarkan proses distribusi virus corona sebagai masalah. Pembahasan selanjutnya kami mengusulkan 3 skenario untuk memecahkan masalah optimisasi menggunakan faktor yang paling efektif dalam proses distribusi hasil simulasi, yaitu pengunggulan yang lain. Kesimpulannya, simulasi ekstensif ini menggunakan beberapa skema optimalisasi menunjukkan bahwa teknik CVA berkinerja terbaik dengan peningkatan hingga 15-59% dibandingkan volcano eruption. Algoritma VA, Gray Wolf Optimizer GWO, Particle Swarm Optimization BSO, dan algoritma genetika GA masing-masing. Judul ketiga yang saya ambil yaitu Annotated Emergency Department Trial Algorithm for the COVID-19 Pandemic. Untuk tahun publikasinya yaitu 10 Agustus 2020. Masalah penelitiannya yaitu pandemi penyakit virus corona baru 2019 COVID-19 dengan implikasinya terhadap kesehatan masyarakat, tingkat kematian kasus yang tinggi, dan tekanan pada sumber daya rumah sakit akan terus menantang para dokter dan peneliti selama bulan-bulan mendatang. Metode penelitiannya yaitu triase pasien yang akurat selama pandemi akan menempatkan pasien ke tingkat perawatan yang sesuai dengan perawatan terbaik untuk jumlah maksimum pasien, membatasi penggunaan alat pelindung diri APD secara rasional dan mengurangi paparan
nosokomial. Untuk pembahasannya yaitu para penulis menjelaskan algoritma triase pandemi COVID-19 yang diadaptasi untuk unit gawat darurat UGD yang dibantu oleh bukti dan tanggapan terbaik yang tersedia untuk pandemi sebelumnya dengan rekomendasi untuk penggunaan APD dokter workshop tingkat pertemuan dalam pengaturan kekurangan APD. Langsung kesimpulan, algoritma kami mematuhi pedoman pusat pengendalian dan pencegahan penyakit mendukung pemulangan pasien dengan gejala ringan tambah dengan tindakan pencegahan kembali yang eksplisit serta pendidikan pengalaman infeksi. Untuk judul keempat saya yaitu adalah Diagnosis of Coronavirus Virus 2019 COVID-19 Surveillance. Untuk tanggal penerbitannya yaitu 16 Maret 2020. Metode penelitiannya coronavirus telah menjadi pandemi di Indonesia sebagai bencana alam yang berupa wabah penyakit yang harus dilakukan penanggulangannya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan buku pedoman pencegahan pengendalian COVID-19 dalam upaya penanggulangannya. Pedoman ini ditujukan bagi petugas kesehatan sebagai acuan dalam mempersiapkan diri menghadapi COVID-19. Buku panduan ini berisi kegiatan deteksi dan tanggap darurat untuk mengidentifikasi PDP, OTP, OTG atau kasus COVID-19 supaya dilakukan COVID-19 agar terpantau. Dari hasil studi dokumentasi yang telah dilakukan terhadap pandemi hal ini. Dari hasil rekomendasi yang telah dilakukan terhadap pandemi COVID-19 di Indonesia, terdapat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan dari pencegahan wabah penyakit COVID-19. Kurangnya pengetahuan kesadaran masyarakat wajar pencegahan menjadi salah satu faktor meningkatnya penyebaran virus tersebut. Selain itu, terdapat kesulitan dalam melakukan surveillance deteksi dini, pelacakan kontak, pencegahan atau pengendalian infeksi dan pemberdayaan komuniti masyarakat. Hal ini disebabkan kurangnya. Kesimpulannya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa diagnosis kategori surveillance COVID-19 menggunakan algoritma C45 berhasil dimodelkan menjadi pohon keputusan dengan klasifikasi PDP, OTP, dan OTG. Proses pengujian pada confusion matrix dengan 3 kelas menghasilkan kategori sebesar 97,86% yang termasuk 92,86% yang termasuk dalam kategori klasifikasi yang sangat baik. Untuk judul yang kelima yang saya ambil yaitu adalah A Hybrid COVID-19 Detection Model using an improved Marian Predator Algorithm and a ranking-based diversity reduction strategy. Untuk tanggal penerbitannya yaitu 8 April 2020. Metode penelitiannya yaitu banyak negara yang dimulai sumber daya medis yang diperlukan untuk deteksi COVID-19 yang memerlukan pengembangan alat cepat dan murah untuk mendeteksi dan mendiagnosa virus secara efektif untuk sejumlah besar tes. Meskipun pemindaian sinar data adalah kandidat yang berguna kepada dihasilkan pemindaian harus dianalisis secara akurat dan cepat jika sejumlah besar tes akan diproses. Untuk metode penelitian dari hasil studi dokumentasi yang telah dilakukan terhadap pandemi COVID-19 di Indonesia, terdapat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan. Pencegahan wabah COVID-19, kurangnya pengetahuan kesadaran masyarakat dalam pengendalian menjadi salah satu faktor meningkatnya penyebaran virus tersebut. Dan itu dalam melakukan surveillance deteksi dini pelacakan kontak. Terus untuk pembahasannya yaitu
Ada pekerjaan untuk menemukan partikel yang tidak dapat menemukan solusi yang lebih baik dalam jumlah literasi yang berurutan dan kemudian membedakan partikel tersebut menuju solusi terbaik. Jauh ini kinerja E4 telah divalidasi pada 9 gambar Roentgen dada yang tingkat ambang batas antara 10 algoritma canggih pengoptimal keseimbangan PO, algoritma pengoptimalan Proust BWA, algoritma sinus kosinus SCA, algoritma Harris-Hawkes HAA, dan algoritma Shapsburg SHA. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa model hybrid yang diusulkan mengungguli semua algoritma lain untuk berbagai matriks. Selain itu, kinerja model yang kami usulkan konvergen pada semua jumlah tingkat ambang batas dalam matriks indeks kesamaan terstruktur SSIM dan indeks kualitas universal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.